Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan penemuan residu pestisida pada produk anggur hijau jenis Shine Muscat Thailand. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan akan menindaklanjuti temuan tadi. Temuan pestisida di atas ambang aman pada anggur Shine Muscat pertama kali dilaporkan oleh pihak Thai Pesticide Alert Network atau Taipani yang mengeluarkan peringatan untuk peredaran buah itu. BPOM merespon dan mengaku bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Namun hingga kini BPOM menyatakan belum ada laporan temuan residu pestisida pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. Sebelumnya pihak otoritas Thailand menemukan kandungan residu pestisida di atas ambang batas pada anggur yang belakangan sedang ngetren itu. Jika ada residu pestisida pada makanan, hal itu dapat membahayakan kesehatan. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian, karena ada disebutkan barang karantinanya kan yang masuk. Nah, tetapi tentu karena Badan POM punya tupoksi pengawasan obat dan makanan, bagian dari makanan, maka kami tadi ditegur kenapa Badan POM belum bertindak. Nah, jawabannya kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan badan karantina di Departemen Pertanian, karena ini kan masuknya ke negeri kita lewat itu. Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya, yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak pada masyarakat. Menindaklanjuti kehebohan kemungkinan adanya residu pestisida pada anggur Shine Muscat, Balai Karantina Indonesia mengecek langsung buah-buahan impor di Pelabuhan Surabaya, Jawa Timur. Beberapa sampel diperiksa di laboratorium untuk memastikan buah impor tidak mengandung zat kimia berbahaya. Untuk memastikan keamanan produk impor buah-buahan dari zat kimia berbahaya, Balai Karantina Indonesia mengecek dan mengawasi peredaran anggur Shine Muscat di Terminal Peti Kemas Surabaya. Pengawasan terhadap komoditas buah-buahan impor juga semakin diperketat agar buah yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi. Kepala Badan Balai Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean menyebut pemeriksaan pada anggur Shine Muscat ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama dari pengecekan dokumen. Meskipun sebelum pengiriman, pemilik barang telah mengirimkan dokumen secara online, namun ketika produk tiba di Indonesia, dokumen kembali diperiksa. Kemudian pengecekan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Hal ini untuk mengetahui apakah produk terbebas dari serangga atau sebaliknya. Dan terakhir untuk memastikan benar-benar aman, secara random produk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Jadi setiap bulan kita lakukan pemeriksaan juga. Saya juga sudah memastikan hasil laboratoriumnya itu juga semuanya itu sesuai dengan standar. Ada yang memang tidak terdeteksi karena memang tidak ada. Ada yang mungkin yang di bawah standar yang diakui secara internasionalnya itu. Jadi semuanya yang masuk ke Indonesia ini kita jamin itu bebas semua, aman semua dari terkait dengan isu keamanan pangannya. Hingga saat ini ya. Ada poin-poin yang digariskan bawahi Pak dalam pemeriksaan ini apa saja gitu ya? Oh jadi begini. Pertama itu kita pastikan juga dari OPTK-nya, jadi dari organisme pengganggu. Jadi mungkin ada serangga, ada bakteri atau apa segala macam. Itu satu dulu, itu aman. Yang kedua dari keamanan pangan, mungkin cemarannya, ada pestisida, ada logam berat. Nah ini kita periksa juga. Jadi dua itu yang kita periksa dan sampai saat ini semua yang kita periksa itu semuanya aman yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah itu terus kita akan laksanakan terus monitoring ini sehingga saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak hanya produk impor dari Tiongkok, produk dari negara lain juga diperiksa, antara lain dari Brazil, Chile, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan.